Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Tetap semangat kan belajarnya? Baik, di sini pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas materi tentang energi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebenarnya apa sih energi itu? Dan untuk apa kita mempelajari energi? Sebelum Ibu jelaskan apa itu energi, Ibu akan mengulas tentang kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan energi. Contoh nih, kalian pernah tahu dengan kendaraan mobil kan? Pernah sering lihat ya? Mobil membutuhkan energi berupa bahan bakar atau yang sering kalian tahu bensin agar mobil tersebut bisa jalan. Kemudian setrika listrik membutuhkan energi listrik agar dia menghasilkan suatu panas. Jadi biar kamu bisa nyetrika, dia membutuhkan apa? Energi listrik, dicolokkan dulu di listrik. Kemudian manusia untuk melakukan aktivitas kita butuh energi agar badan tidak lemas ya, agar bisa bergerak kita butuh energi. Apa energi yang kita butuhkan? Yaitu energi kimia. Berupa apa? Berupa makan. Kalau nggak makan kita bakal lemes, kita nggak bisa belajar, kita nggak bisa aktivitas. Jadi dari penjabaran tersebut apa sih yang dapat disimpulkan? Iya, energi itu adalah kemampuan suatu benda atau sistem untuk melakukan kerja. Hukum kekekalan energi sendiri itu ada di hukum 1 termodinamika yang berbunyi energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan oleh manusia. Namun ia dapat berubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan yang pertama ada energi potensial. Energi potensial itu adalah energi yang dimiliki suatu benda ketika benda itu diam. Jadi dalam posisi diam dan contohnya energi potensial ini kayak air terjun. Air terjun dia memiliki ketinggian. Ketika benda tersebut memiliki ketinggian, maka benda tersebut memiliki energi potensial. Karena dalam energi potensial itu rumusnya sama dengan M kali G kali H. Jadi massa kali percepatan gravitasi gitu ya. Terus H harus ada tinggi. Itu energi potensial. Selanjutnya ada macam-macam energi potensial. Yang pertama energi potensial gravitasi. Contohnya seperti air terjun tadi ya. Dia semakin tinggi air terjunnya maka semakin besar pula energi potensialnya, karena energi potensial ini mengukur tinggi dari mana? Dari permukaan bumi pada benda yang akan diukur. Kemudian yang kedua ada energi potensial elastisitas. Energi potensial elastisitas ini adalah energi pada benda yang direnggangkan. Contohnya ketika kita mau ketapel narik batu. Semakin kamu merenggangkan ketapelnya, ya, semakin kamu tarik, maka akan besar juga energi potensial elastisitasnya. Selanjutnya ada energi kimia yang Ibu sebutkan tadi, energi kimia. Energi kimia itu energi yang terkandung dalam suatu zat. Contohnya kayak manusia. Manusia butuh energi kimia berupa apa? Berupa makanan. Kalau tadi kendaraan butuh energi kimia. Berupa apa? Berupa bahan bakar kayak bensin. Selanjutnya ada energi listrik, yaitu energi yang memiliki muatan arus listrik. Ini contohnya kayak setrika tadi. Jadi setrika tadi itu merubah energi listrik menjadi energi panas sehingga kita bisa memanaskan pakaian agar pakaiannya lurus ya. Kemudian contoh selanjutnya yaitu energi listrik itu kayak lampu. Lampu itu apa? Merubah listrik menjadi cahaya. Ini sering banget ada di kehidupan sehari-hari energi listrik.
Selanjutnya ada energi kinetik. Energi kinetik ini berkaitan dengan gerak atau berpindahnya benda. Jika benda itu memiliki suatu kecepatan, contohnya nih kayak air mengalir di waduk ya. Kemudian kita bersepeda otot, kaki berkontraksi. Atau enggak ketika kita melempar suatu bola, maka ketika bola akan dilemparkan, bola tersebut akan mengalami apa? Percepatan dari bola semula diam kemudian bergerak. Pokoknya benda yang mengalami kecepatan berpindah tempat atau bergerak itu mengalami energi kinetik. Rumusnya gimana? Energi kinetik atau EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. Di mana EK sendiri energi kinetik, satuannya joule. Kemudian setengah kali M itu massa benda kali V itu kecepatan. Bahas tentang sumber energi. Sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Sumber energi sendiri ada dua, yaitu sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan. Kita bahas yang pertama dulu ya, sumber energi tak terbarukan. Apa sih sumber energi tak terbarukan? Sumber energi tak terbarukan itu adalah sumber energi yang berasal dari alam dan jika digunakan secara terus-menerus dia akan habis. Contohnya apa? Contohnya batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Jadi jika kita menggunakan mengambil batu bara secara terus-menerus, maka batu bara tersebut akan habis atau minyak bumi tersebut akan habis. Kemudian sumber energi terbarukan itu kebalikannya, yaitu sumber energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan. Jadi meskipun kita gunakan terus-menerus, dia tidak akan habis. Sumber energi terbarukan ini menjadi alternatif solusi jika sumber energi tak terbarukan habis. Contohnya apa sumber energi terbarukan? Contohnya energi matahari. Coba kalian gunakan matahari setiap hari. Apakah kalian gunakan matahari biasanya untuk apa? Panas matahari untuk menjemur pakaian. Meskipun kamu menjemur pakaian tiap hari, sebanyak apapun kamu gunakan, insya Allah matahari gak akan habis. Kalau matahari sudah gak ada, berarti tandanya apa? Kiamat. Benar. Kemudian ada juga PLTA, energi angin, energi tidal, dan biogas dan biogas dari kotoran ternak. Jadi jika kamu menggunakan biogas dari kotoran ternak nih, itu meskipun kamu ambilin terus kotoran ternak atau hewan, dia nggak akan habis. Karena apa? Karena hewan tiap hari ngeluarin kotoran. Baik, kalau minyak bumi bedanya, kalau digunakan secara menerus lama-lama akan habis. Jadi alternatifnya kita beralih ke biogas agar tidak tergantung pada minyak bumi yang akan habis ya. Selanjutnya transformasi energi dalam sel. Pada makhluk hidup heterotrof, apa sih makhluk hidup heterotrof? Iya, makhluk hidup heterotrof itu makhluk hidup yang tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Contohnya apa? Contohnya yaitu manusia dan hewan. Kalau makhluk hidup yang bisa menghasilkan makanan sendiri itu disebut autotrof. Dia adalah tumbuhan. Energi bagi makhluk hidup heterotrof itu dari mana? Dari makanan yang kita konsumsi. Energi ini bertransformasi mulai dari energi potensial, energi kimia menjadi panas, kemudian menjadi energi kinetik, menjadi gerak untuk kita melakukan aktivitas sehari-hari. Transformasi energi itu terjadi pada organel yang terdapat di dalam sel. Jika pada tumbuhan tadi itu terjadi di klorofil. Sedangkan pada hewan dan manusia itu terjadi di dalam mitokondria.
Selanjutnya, kalau pada transformasi tumbuhan itu kan dalam klorofil ya. Klorofil sendiri itu adalah zat hijau daun yang berada di dalam kloroplas. Klorofil ini berfungsi dalam proses fotosintesis. Nah, proses fotosintesis sendiri apa sih? Nah, proses fotosintesis ini merupakan reaksi antara cahaya matahari, ada karbon dioksida, dan juga ada H2O atau air yang menghasilkan glukosa dan oksigen. Glukosa dari hasil fotosintesis dimanfaatkan tumbuhan untuk apa? Untuk menghasilkan sumber energi agar tumbuhan tersebut bisa tumbuh dan berkembang. Kalau oksigen untuk apa? Oksigen sendiri ditransformasikan ke makhluk hidup. Kemana? Ke manusia dan hewan untuk respirasi. Kemudian di dalam tubuh manusia dan hewan, oksigen ditransformasi sebagai sumber energi. Kalau transformasi pada manusia dan hewan itu terjadi di mitokondria. Pada mitokondria berfungsi sebagai apa? Sebagai respirasi sel. Ya, di dalam mitokondria sendiri itu ada energi kimia yang digunakan untuk mengubah apa? Mengubah tadi sumber energi yang kita makan kayak karbohidrat, lemak, protein ya. Kita kan makan kayak nasi ada karbohidrat, ada lemak dari daging-dagingan, ada protein dari biji-bijian. Itu diubah sumber energi tadi dari energi kimia menjadi energi kinetik, energi gerak. Untuk apa? Untuk kita melakukan aktivitas sehari-hari. Pada mitokondria itu banyak banget terdapat pada sel otot makhluk hidup dan sel saraf. Jadi letaknya mitokondria itu banyak di sel otot, sel otot makhluk hidup dan sel saraf, sehingga kita bisa melakukan aktivitas nih karena ada di sel-sel otot kita. Ya, metabolisme sel. Metabolisme sendiri adalah proses kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Metabolisme disebut reaksi enzimatis. Kenapa? Karena menggunakan katalisator enzim. Metabolisme sendiri ada dua, ada katabolisme dan ada anabolisme. Katabolisme sendiri itu pembentukan. Misalnya apa? Misalnya fotosintesis. Sedangkan anabolisme itu penguraian. Misalnya respirasi. Katabolisme yang tadi contohnya fotosintesis ya, itu merupakan perubahan dari energi cahaya matahari, terus kemudian karbon dioksida, air itu dibentuk sehingga menghasilkan glukosa dan oksigen. Jadi fotosintesis ini merupakan katabolisme yaitu pembentukan. Jadi dari matahari, karbon dioksida dan air dibentuk nih menjadi glukosa dan oksigen. Sedangkan respirasi itu tadi apa? Penguraian. Respirasi sendiri itu diuraikan dari C6H12O6 menjadi C6CO2 ditambah H2O air ditambah energi. Jadi diuraikan menjadi ini, menjadi karbon dioksida, air, dan energi. Kemudian dari respirasi tersebut itu menghasilkan energi kimia untuk aktivitas kehidupan sehari-hari seperti anabolisme, gerak, dan pertumbuhan. Sistem pencernaan makanan. Sistem pencernaan makanan manusia itu terdiri dari saluran dan kelenjar pencernaan.
Pada saluran pencernaan itu berfungsi mengubah makanan secara mekanik dan mengangkut makanan. Dalam saluran pencernaan, manusia ini dimulai dari yang pertama rongga mulut, kemudian ke faring, terus ke kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan kemudian diakhiri di anus. Kelenjar pencernaan itu berfungsi menghasilkan enzim yang penting untuk pencernaan secara kimiawi. Pada kelenjar pencernaan itu terdiri dari kelenjar ludah, ada kelenjar lambung, ada hati, ada pankreas, dan kelenjar usus. Selanjutnya yaitu pencernaan karbohidrat yang terjadi di dalam tubuh. Nah, ini. Pertama, ketika makanan dikunyah di dalam mulut, makanan akan bercampur dengan air liur kita. Di mana air liur itu mengandung enzim petialin yang akan menghidrolisis pati menjadi sebuah maltosa dan gugus-gugus glukosa kecil yang terbentuk dari 3-9 gugus glukosa. Kemudian setelah makanan itu ditelan dan masuk ke dalam lambung, makanan tersebut akan bercampur dengan zat yang akan disekresi oleh lambung. Kemudian makanan tersebut akan masuk ke dalam duodenum dan bercampur dengan getah pankreas. Kemudian makanan tersebut akan diserap oleh usus halus. Karbohidrat tersebut diserap oleh usus halus. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk monosakarida. Selanjutnya monosakarida ini akan dibawa ke hati dan sebagian lagi akan dibawa ke dalam sel untuk melakukan proses metabolisme. Di dalam hati, monosakarida disintesis menjadi glikogen kemudian dioksidasi menjadi CO2 dan H2O atau dibawa menuju jaringan yang membutuhkannya. Pada hati ini dapat mengatur kadar gula dalam darah dengan bantuan apa? Dengan bantuan hormon insulin. Kadar gula dalam darah sendiri itu diatur oleh 2 hormon. Yang pertama ada hormon insulin yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menurunkan glukosa dalam darah. Jadi biasanya kalau orang punya gula darah itu suntik insulin ya. Kemudian yang kedua ada hormon adrenalin. Di mana hormon adrenalin ini dihasilkan oleh korteks adrenal. Fungsinya apa? Untuk menaikkan kadar glukosa dalam darah. Selanjutnya, pencernaan protein di dalam tubuh. Di dalam tubuh, protein dicerna menjadi asam amino para reaksi hidrolisis dengan bantuan enzim. Enzimnya ada pepsin, tripsin, kemotripsin, karbosidase, dan aminopeptidase. Asam amino tersebut diabsorpsi oleh usus halus, kemudian dibawa oleh pembuluh darah dan sebagian lagi menuju ke jaringan. Sebagian lain menuju ke hati untuk proses pelepasan gugus amin. Gugus amin ini gugus yang mengandung N. Pelepasan gugus amin ini disebut dengan deaminasi protein. Protein tidak disimpan di dalam tubuh. Sisa hasil protein yang mengandung nitrogen akan dibuang melalui air seni. Yang tidak mengandung nitrogen akan diubah menjadi karbohidrat dan lemak. Oksidasi protein menghasilkan 4 kalori. Apabila kelebihan protein akan terjadi pembengkakan hati dan ginjal. Karena hati dan ginjal tidak kuat lagi untuk menguraikan protein yang terlalu banyak. Akan tetapi apabila kekurangan protein juga akan mengakibatkan busung lapar atau angioedema. Ada 2 jenis busung lapar yaitu kwashiorkor dan marasmus. Kwashiorkor adalah penyakit yang disebabkan oleh ketiadaan protein di dalam tubuh. Kondisi ini biasanya ditandai dengan pembengkakan di bagian bawah kulit edema. Akibatnya terlalu banyaknya cairan di dalam tubuh.
Kalau marasmus adalah penyakit yang disebabkan oleh kurangnya protein, karbohidrat, dan lemak. Marasmus ini bisa dikatakan kurangnya energi di dalam tubuh. Akibatnya tubuh menjadi sangat kurus hingga terlihat rangka tubuh yang menonjol. Ini akibat kalau kita tidak mengonsumsi makanan ya. Pencernaan lemak yang terjadi di dalam tubuh. Di dalam tubuh, lemak dihidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol dengan bantuan enzim lipase. Asam lemak bereaksi dengan garam empedu membentuk senyawa seperti sabun. Selanjutnya, senyawa ini diserap usus halus dan diuraikan menjadi asam lemak dan garam empedu. Asam lemak tersebut bereaksi dengan gliserol membentuk lemak, kemudian diangkut oleh pembuluh getah bening usus halus menuju getah bening dada kiri. Selanjutnya menuju pembuluh balik bawah selangka kiri. Gangguan metabolisme yang terjadi pada pencernaan lemak yaitu berupa penimbunan senyawa aseton yang dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Kesulitan bernafas terjadi karena tingkat keasaman dan jumlah karbon dioksida yang tinggi, yang disebut dengan asidosis. Sekian untuk pembelajaran tentang energi dalam kehidupan sehari-hari. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Selalu jaga kesehatan dan semangat terus belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.